Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Semoga senantiasa sehat, tetap semangat. Jangan lupa berdoa sebelum memulai pelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 pembelajaran ketiga, persatuan dalam perbedaan. Kali ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebagai contoh, tumbuhan yang hidup di air, maka dia akan menyesuaikan dengan daunnya yang tipis dan lebar untuk meningkatkan penguapan. Contohnya pada bunga teratai. Kemudian pada eceng gondok, batangnya berongga supaya mengapung. Akarnya lebar dan berbentuk serabut. Selanjutnya, tumbuhan yang hidup di rawa. Sebagai contoh, tanaman bakau. Bagaimana penyesuaiannya? Akarnya dapat menyaring garam dari air karena airnya asin. Kemudian memiliki akar napas untuk membantu menyerap udara. Bagaimana adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah kering? Sebagai contohnya yaitu tanaman kaktus. Maka daunnya berbentuk jarum dengan tujuan untuk mengurangi penguapan air. Kemudian batangnya menggembung berisi cadangan air. Akar panjang dan berbentuk serabut. Kemudian memiliki lapisan lilin pada daun dan batang. Bagaimana dengan tumbuhan yang hidup di dua musim? Dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Sebagai contoh yaitu pohon jati. Pada musim kemarau, pohon jati akan menggugurkan daunnya dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Contoh lainnya yaitu tanaman kapuk dan mauni. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan yang hidup di lingkungan sedikit nitrogen? Seperti kita ketahui, tumbuhan itu memerlukan nitrogen. Maka tanaman berikut mengambil nitrogen dari binatang yang mendekat. Contohnya yaitu kantong semar dan Venus. Jadi, mereka itu memiliki jebakan untuk menangkap serangga. Selanjutnya, penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama yaitu dengan durinya. Contohnya, pohon salak. Bagian batangnya mereka memiliki duri. Selain salak, ada mawar, ada juga durian. Durinya berada pada buahnya. Selanjutnya berupa getah. Getah adalah cairan lengket untuk melindungi diri. Contohnya pada pohon nangka, karet, dan kamboja. Kemudian berikut ini adalah bunga kecubung. Dia melindungi diri dengan menggunakan racun yang dimilikinya. Selain kecubung, yaitu pohon jarak. Kemudian dengan menggunakan bulu tajam yang gatal, pohon bambu juga akan
melindungi dirinya. Selain bambu, ada juga pohon tebu. Kemudian tanaman putri malu. Dia melindungi diri dengan mengatupkan daun ketika disentuh. Selanjutnya, tugas kalian mencoba untuk mencari tumbuhan, kemudian habitatnya, serta bagaimana cara beradaptasi atau melindungi diri. Kalian tulis beberapa tumbuhan di bukumu. Untuk selanjutnya, kita membaca. Silahkan baca teks tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Silahkan baca di dalam hati. Setelah kalian membaca, tugas kalian yaitu mencatat yang pertama, siapa saja pejuang bangsa yang telah berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian, yang kedua, apa peran dari para pejuang tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, apakah kamu memiliki semangat persatuan di rumah? Kemudian apa yang kamu lakukan? Silahkan tulis di bukumu, kemudian sampaikan kepada gurumu. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.